Halo teman-teman YouTube semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang pengalaman saya sekolah hairstylist di Johnny Andrean. Tepatnya ada di cabang Bekasi Barat. Posisinya itu ada di lantai 3. Nah, di sini saya tidak ada maksud endorse sebagai pihak yang diuntungkan atau tidak menyudutkan pihak lain. Di sini ceritanya pengalamannya berdasarkan kisah nyata yang saya alami sendiri. Oke, karena ada beberapa teman-teman yang excited banget dengan video-video saya sebelumnya melalui pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, dan ada juga beberapa teman-teman yang sudah menghubungi saya secara langsung, entah itu menanyakan bagaimana sekolah di sana, terus bagaimana keuntungannya atau bagaimana. Nah, dari situ saya kepikiran mau membuat video ini gitu, agar teman-teman yang masuk ke sekolah tersebut, jadi teman-teman bisa membayangkan dan bisa lebih mempertimbangkan. Oke, mulai untuk biayanya, sebelumnya kan sudah ada di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat aja di situ. Dan di sini saya mau menjelaskan plus minusnya lah ya. Kalau untuk saya bicara plusnya dulu atau minusnya dulu ya? Enaknya sih plusnya dulu ya. Di sini saya mau menjelaskan kalau untuk plusnya, buat teman-teman yang saya merasa belum punya keahlian sama sekali di bidang hairstylist, sama sekali belum ada pengalaman dalam gunting-menggunting atau mewarnai atau smoothing, baiknya saya sarankan memang masuk ke sekolah tersebut gitu kan, dengan teman-teman itu masuk ke level yang basic, karena di sekolah tersebut juga untuk level itu ada level basic, intermediate, academy, dan profesional. Ada juga yang kelas advance. Kalau kelas advance itu yang saya tahu itu buat teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia hairstylist, itu tinggal memperdalam aja, karena di situ di kelas advance itu banyak aneka guntingan gitu kan, yang belum pernah ada pengalaman sama sekali kayak saya contohnya. Jadi saran saya masuk aja dari kelas basic. Kalau saya pribadi, saya ikut 3 kelas, basic, intermediate, dan akademi. Saya tidak ikut kelas profesional. Keuntungannya salah satunya teman-teman bisa berada di circle orang-orang yang akan support di dunia per hairstylistan gitu lah. Karena kalau kita hanya sekedar belum paham apa-apa, tapi kita sudah masuk sekolah yang cepet aja nih, kursus 3 bulan atau berapa kali pertemuan, itu menurut saya itu kurang banget gitu kan. Nah, saya merasa diuntungkan ketika saya masuk ke sekolah tersebut, karena pasti ilmu yang saya dapat bisa saya praktekkan. Tapi kembali lagi ya teman-teman, itu saya mengibaratkan seperti kita belajar nyetir mobil. Jadi ketika kita sudah tahu teori, tapi ketika teman-teman belum berani untuk memulai, itu sama aja nggak akan bisa. Jadi saya sendiri contohnya ya, saya sudah berani ketika saya masih sekolah di sana pun saya sudah memberanikan diri, saya ikut kursus gitu kan, untuk saya memberanikan diri praktek gitu. Walaupun di awal-awal itu saya tidak mencari keuntungan, tapi saya bagaimana caranya saya mengasah kemampuan saya gitu kan, dengan cari model gitu kan ya, dengan sistem simbiosis lah ya, saling menguntungkan. Ketika saya mau smoothing atau mau mewarnai, saya bikin status aja gitu kan di WhatsApp gitu, siapa nih yang mau smoothing gratis gitu kan. Kalau saya pribadi, saya memang memutuskan untuk di sekolah di Johnny Andrean karena saya berpikir satu, branding, karena Johnny Andrean itu kan sudah ada nama ya. Jadi ketika saya sudah buka salon, orang ya memang tidak semua orang atau tamu salon akan nanya gitu kok, sekolahnya di mana nih gitu, kayaknya jarang banget gitu kan. Yang namanya tamu itu kadang mereka itu bukan melihat kamu sekolah di mana, tapi akan melihat dari hasil kita. Walaupun sekolah murah ataupun mahal, kalau hasilnya bagus ya pasti akan banyak tamu yang datang. Kalau setidaknya itu mengangkat ya, ada keuntungan dari situ lah.
Nah itu keuntungannya branding. Minusnya, punten maaf banget saya tidak mau menyudutkan pihak manapun. Ini kembali lagi pengalaman pribadi saya. Kalau untuk minusnya ya, minusnya itu kalau sekolah di sana itu buat temen-temen yang kurang aktif atau males nanya gitu, aduh sulit sih. Maksudnya jadi gini loh, sistem belajar di sana, jadi kita itu belajar dibilang privat sih enggak juga sih. Mau belajar nih ya, pas datang di sekolah itu dari jam mereka buka jam 10 sampai jam 8 kalau nggak salah ya. Jadi fleksibel sih waktunya. Jadi teman-teman mau datang siang, pagi atau sore atau malam itu terserah teman-teman gitu kan. Nah dari situ maksimal itu 5 jam katanya gitu, tapi kayaknya sih jarang juga sih orang yang belajar itu maksimal sampai 5 jam. Biasanya 3 jam aja kita udah capek banget gitu, karena di sana ya yang namanya belajar ya, kayak contohnya misalkan lagi belajar tentang materi perkeritingan, misalkan materi keriting. Nah di situ kalau kita lagi materi keriting kan kita udah tuh kita akan disamperin tuh sama coachnya, karena biasanya setiap tempat itu ada 2 coach. Nah coachnya itu akan nyamperin kita, kamu materinya apa nih gitu kan. Kita ngasih tahu, oh saya materinya ini, dikasih tahu deh tuh sama coachnya kan, diajarin ya. Kurang lebih coachnya itu ngasih apa ya, ya mempraktekkan lah ya selama 2 menitan kurang lah kayak gitu. Nah selebihnya ya kita lanjutin deh tuh gitu kan, langsung lanjutin kayak gitu. Nah kalau udah jadi nih yang banyak dikeluhkan sama teman-teman gitu, kalau udah jadi pasti nggak mungkin sekali itu. Maksudnya untuk materi itu nih kita udah dilihat nih hasilnya, oh ya udah pulang lagi ya, mungkin buat kita biar mahir gitu lah ya, biar membiasakan tangan kita biar lebih mahir. Tapi kalau di apa ya, kalau terus-terusan gitu memang mungkin konsep belajarnya memang seperti itu. Tapi saya pribadi dan pengalaman teman-teman yang cerita itu, kalau sudah pengulangan itu males banget dan capek banget gitu, yang bikin kita aduh capek. Dan pas basic itu kan 30 pertemuan, dan juga kalau intermediate 30 pertemuan, akademi 42 pertemuan. Saya nggak tahu tuh kalau profesional berapa, karena saya nggak ikut kelas profesional. 5 jam per pertemuan gitu kan. Nah di situ jadi kalau misalkan teman-teman waktunya fleksibel, bisa sih setiap hari, tapi bosan juga gitu kan kalau saya yang merasakan gitu. Nah terus kadang juga kalau misalkan teman-teman misalkan mau libur dulu kan hari ini, atau misalkan seminggu 3 kali kah, itu nggak apa-apa sebenarnya, terserah, asalkan jangan lewat dari 1 bulan. Itu nanti kena cas atau denda sebesar kalau nggak salah 150 kan dari 30 hari itu. Yang saya rasakan sih serius bosen gitu kan. Walaupun saya waktu mengikuti sekolah itu saya nggak ada kegiatan selama 30 hari itu, saya kayaknya ngabisin selama 3 bulan, karena ya itu saya nggak mungkin setiap hari gitu kan. Lokasinya juga di mall, ada juga beberapa teman-teman yang apa ya, kalau datang itu paling sejam atau 2 jam. Nah selebihnya itu pada makan atau nongkrong jalan-jalan di mall tersebut gitu loh. Dan saya pribadi aja yang jarang banget muter-muter di mall, langsung datang belajar, kecuali kalau misalkan mau makan gitu kan di kantin mall itu kan masih ada kan kantin karyawan. Kalau mau yang efisien ya, kalau yang punya uang lebih bisa aja sih beli di mall gitu kan. Nah di situ yang saya rasakan sih, dan juga teman-teman rasakan, itu luar biasa bosen banget. Jujur kalau saran saya ya, ambil kelas basic aja sih, basic 30 hari. Itu juga saya doakan semoga teman-teman juga nggak bosen gitu. Dan selebihnya bisa teman-teman ambil kursus gitu. Dan saya aja jujur deh nyesel kelamaan, dan saya udah ngabisin uang sekitar, ya bayangin aja kalau 1 level itu, ya itu kan lagi promo tuh ya, itu lagi promo sekitar dari berapa juta gitu saya dapat per levelnya itu
8 juta dan saya ngambil 3 kelas itu jadi ya kalikan aja ya 8 kali 3 gitu kan 24, belum lagi kalau teman-teman ada kenaikan ujian dan itu kan ujian pasti ada biayanya juga. Kalau ujian itu biayanya itu saya lupa, kayaknya nggak nyampe sejuta. Dan juga selain bayar ujian ada juga bayar bahan, jadi ada bahan-bahannya gitu yang harus wajib kita beli di Joni sendiri. Itu sekitar, kalau bahan saya masih ingat, sekitar 950-an lah. Dan saya kan ngambil 3 kelas nih, jadi mau basic, inter itu ada ujian sekali. Nah terus terus ke advance saya ada ujian sekali, jadi saya 2 kali ujian, dan itu setiap ujian ada uangnya juga gitu. Dan juga ada wisudanya, di definisi wisudanya di sekolah tersebut itu, jadi teman-teman nanti akan berkumpul teman-teman yang sekolah di situ dari segala penjuru di Indonesia gitu kan, semua cabang di Indonesia itu ketemu di situ. Wah bisa ramai banget. Dan waktu itu di BSD, dan wah lux banget lah tempatnya gitu kan, mendatangkan tamu-tamu hairstylist luar negeri gitu kan, jadi berbagi pengalaman di sana gitu kan, ya sedikit seminar, dan juga ada fashion show, rambut-rambut, cara gaya potongan rambut, dan juga yang lebih membuat excited ikut wisuda itu ketemu Pak Joninya gitu. Dan kita setiap siswa yang di sana kita dapat kesempatan untuk foto bersama Pak Joni. Dan itu oke deh, kayaknya sudah cukup juga ya saya berbagi pengalaman saya sekolah di Joni Andrean. Dan semua yang saya sudah ceritakan itu saya kembalikan kepada teman-teman bagaimana cara memandangnya. Dan tujuan saya membuat video ini yaitu agar teman-teman bisa lebih bijak dalam memilih atau mendaftar ke sekolah hairstylist. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tolong jangan lupa untuk subscribe dan juga tombol like-nya ya. Terima kasih.